Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang salih dan juga salihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang sunnah dalam sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah pemahamanku dan jadikanlah aku anak yang soleh. Alhamdulillah telah sama-sama kita membaca doa. Semoga pembelajaran kita diberi kelancaran di awal hingga akhir. Mari kita membahas materi tentang sunnah-sunnah sholat berikut ini. Di dalam sholat ada yang disebut dengan rukun dan sunnah sholat. Keduanya harus dilaksanakan sebagai syarat dari pelaksanaan sholat. Rukun sholat telah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Sunnah sholat yaitu semua aktivitas yang dilakukan pada saat sholat. Jika ditinggalkan dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Namun jika tertinggal tidak sengaja tidak membatalkan sholat, akan tetapi digantikan dengan sujud syahwi. Sunnah dalam sholat dibagi menjadi dua, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah aktivitas dalam sholat yang jika terlupa melakukannya harus menggantikannya dengan sujud syahwi. Bacaan dari sujud syahwi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Sunnah-sunnah ab'ad adalah sebagai berikut. 1. Duduk tasyahud awal. 2. Membaca tasyahud awal. 3. Membaca kunut pada sholat subuh. 4. Membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW setelah membaca tasyahud awal. 5. Membaca sholawat untuk keluarga Nabi SAW setelah membaca tasyahud akhir. 6. Berdiri ketika kunut. Ini menurut sebagian ulama ya. Sunnah hayat. Sunnah hayat adalah aktivitas dalam sholat yang jika lupa melakukan atau sengaja tidak melakukannya, tidak perlu melakukan sujud syahwi. Sunnah-sunnah hayat adalah sebagai berikut. 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, akan ruku, bangkit dari ruku, dan akan berdiri dari tasyahud awal. 2. Tangan kanan memegang tangan kiri dan meletakkan di atas dada. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca ta'awuz dan basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah dan membaca surah lain. 5. Mengucapkan amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. 6. Membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. 7. Membaca takbir ketika akan ruku, sujud, dan bangkit dari sujud. 8. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. 9. Membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. 10. Berdoa ketika duduk di antara dua sujud. 11.
Duduk sebentar setelah bangun dari sujud kedua sebelum berdiri untuk rokaat selanjutnya. 12. Membaca doa setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 13. Membaca salam kedua. 14. Menoleh ke kanan dan ke kiri hingga pipi kanan kelihatan dari belakang ketika mengucapkan salam. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali sebelum salam karena sebab-sebab berikut ini. 1. Lupa melakukan tasyahud awal atau lupa membaca tasyahud awal. Yang kedua, lupa membaca kunut, ini menurut sebagian ulama ya. Yang ketiga, kelebihan rokaat ruku ataupun sujud. Yang keempat, ragu terhadap jumlah rokaat sholat yang telah dikerjakan. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran hari ini tentang sunnah dalam sholat, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak ibu menuliskan doa iftitah ditulis pada buku fikih ya anak-anak. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Baik, ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.